Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Vivin Safitri. Nah, di video kali ini aku akan membahas soal-soal tentang materi pilar negara. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman tentang soal-soal yang termasuk dalam materi pilar negara ya. Oke, tanpa mengulur-ngulur waktu, kita langsung saja mulai ke soal yang pertama. Salah satu sisi edukatif dari hubungan empat pilar kebangsaan dalam mewujudkan karakter warga negara adalah A. Memasyarakatkan nilai Pancasila, B. Melestarikan kebudayaan nasional, C. Mewujudkan sikap kekeluargaan, D. Perwujudan sikap kekeluargaan, dan E. Wadah pemersatu bangsa. Ya, untuk soal nomor 1 ini jawabannya apa ya teman-teman? Ya, untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang A, memasyarakatkan nilai Pancasila karena terkait dengan hubungan empat pilar kebangsaan. Kita harus tahu terlebih dahulu apa saja sih empat pilar kebangsaan itu. Empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, sebetulnya dari empat pilar kebangsaan ini, yang paling utama adalah memasyarakatkan nilai Pancasila, supaya warga negara Republik Indonesia dapat mengamalkan dari poin-poin yang terdapat di dalam butir-butir Pancasila. Jika kita membandingkan dengan option yang lain, yaitu yang B, melestarikan kebudayaan nasional, ini akan terjadi apabila seseorang mengamalkan Pancasila. Kemudian yang C, mewujudkan sikap kekeluargaan juga sama, dan D, perwujudan sikap kekeluargaan juga sudah dijelaskan di dalam Pancasila tentang kita yang harus bersikap terhadap orang lain yang berbeda-beda suku, agama, dan lain-lain. Kemudian yang E, wadah pemersatu bangsa. Ini juga akan terjadi apabila kita memahami poin-poin yang terdapat di dalam Pancasila. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat pada soal yang pertama ini adalah A, memasyarakatkan nilai Pancasila. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Dalam kehidupan bermasyarakat, diharapkan untuk saling menghormati hak dan kewajiban setiap individu. Samuel adalah seorang pengusaha yang mempunyai sebuah pabrik yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Pabrik tersebut banyak mempekerjakan masyarakat sekitar yang awalnya tidak memiliki pekerjaan sehingga meningkatkan perekonomian warga sekitar pabrik. Namun, limbah yang dihasilkan oleh pabrik tersebut mengalir ke perkampungan warga sehingga berdampak merugikan warga sekitar. Hal tersebut merupakan penyimpangan dalam Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Nah, menurut teman-teman jawaban yang benar yang mana nih? Oke, langsung saja kita kerjakan soal ini ya. Terlebih dahulu kita harus memahami apa yang betul-betul ditekankan pada soal ini. Di sini dijelaskan bahwa Samuel ini adalah pengusaha yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku dan pabrik miliknya tersebut sudah banyak mempekerjakan masyarakat sekitar. Tetapi yang ditekankan di sini adalah limbah yang dihasilkan pabrik tersebut malah mengalir ke perkampungan penduduk dan merugikan warga sekitar. Tentu saja kalau hal seperti ini merugikan banyak orang, menyimpang pada sila ke-5, di mana pada sila ke-5 ini dijelaskan bahwa setiap warga negara harus menghormati hak orang lain. Dan pada poin pertama, yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Tentu saja dengan merugikan warga sekitar berarti kita tidak melakukan perbuatan yang luhur. Kemudian pada poin 11 juga disebutkan suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Tentu saja dengan hal-hal yang merugikan warga sekitar betul-betul menyimpang pengamalan pada poin ini. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah E, menyimpang sila ke-5. Pada intinya, kalau dalam teks tersebut dijelaskan ada hal-hal yang merugikan yang bersifat sosial secara bermasyarakat, contohnya seperti soal di atas, menyimpang pada sila ke-5. Baiklah, kita ke soal selanjutnya.
Warga negara Indonesia yang kurang mampu mendapatkan bantuan kesehatan berupa Kartu Indonesia Sehat atau KIS dan juga bantuan dalam hal pendidikan berupa program Kartu Indonesia Pintar. Hal ini sesuai dengan penerapan Pancasila terutama sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Sekarang kita langsung aja bahas soal ini. Ini terkait dengan program pemerintah yaitu Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, di mana konsep seperti ini orang yang tidak mampu mendapatkan bantuan dalam hal kesehatan dan pendidikan. Tentu saja dengan seperti ini berkaitan dengan sosial, dengan keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kalau dapat kasus seperti ini, maka melakukan pengamalan sila kelima. Dalam silanya dijelaskan keadilan sosial, maka tentu saja dengan konsep seperti ini yang kurang mampu pun tetap mendapatkan bantuan dalam hal pendidikan dan kesehatan. Di mana dijelaskan pada sila kelima pada poin pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tentu saja, pemerintah harus memberikan kewajibannya kepada masyarakat di mana masyarakat mendapatkan hak pelayanan kesehatan dan pendidikan. Poin kelima, yaitu suka memberi pertolongan. Ini juga berhubungan dengan soal yang tadi, yang mana pemerintah menolong masyarakatnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kemudian pada poin ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Tentu saja pada poin 11 ini sangat berhubungan dengan program yang tadi, yaitu program KIS dan KIP. Di mana dalam pengamalan sila kelima ini cara cepatnya adalah berkaitan dengan adil baik secara bermasyarakat dan baik secara sosial. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah E, sila kelima. Baiklah, kita akan lanjut ke soal nomor 4 ya. Ratusan siswa-siswi dari kota Z berkumpul bersama untuk menghadiri prosesi perpisahan sekolah setahun setelah kota tersebut terkena pandemi COVID-19. Dalam acara tersebut, tampak ratusan siswa-siswi yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker. Terdapat sebuah spanduk besar bertuliskan pelepasan siswa-siswi kelas 12. Semoga masa depan Anda semakin cerah. Hal seperti ini menyimpang daripada pengamalan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Di soal ini dijelaskan pada saat kondisi pandemi seperti ini, di kota Z malah melakukan perpisahan siswa-siswi kelas 12 yang diikuti oleh ratusan siswa-siswinya. Dan dalam acara ini, tampak ratusan siswa-siswi tidak menerapkan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Tentunya ini menyimpang dengan sila kelima. Kenapa bisa menyimpang sila kelima? Karena pada sila kelima ini pada poin 4 yaitu menghormati hak orang lain. Maksudnya tentu saja dengan kondisi pandemi seperti ini kita harus menggunakan masker dan menjaga jarak. Hal-hal tersebut dapat mengurangi efek dari penyebaran virus corona, dan hal-hal tersebut merupakan hak orang lain yang harus kita lakukan. Dengan tidak menggunakan masker dan menjaga jarak, maka kita menyimpang dari poin keempat dalam sila kelima ini, karena harusnya kita menghormati hak orang lain. Kemudian pada poin pertama, yaitu kita harus mengembangkan perbuatan yang luhur. Maksudnya kita harus mengikuti peraturan yang sudah jelas-jelas dibuat. Tentunya dalam kondisi seperti ini kita harus menjaga jarak dan menggunakan masker. Oleh karena itu, apabila kita tidak menggunakan masker dan menjaga jarak, maka tidak mencerminkan perbuatan yang luhur. Sehingga jawaban dari soal di atas adalah E. Oke, sampai sini paham ya teman-teman mengenai pengamalan dan penyimpangan dari sila kelima. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 5 ya. Nilai vital yang terkandung dalam Pancasila adalah
A. Segala sesuatu yang menjadi hajat hidup orang banyak. B. Segala sesuatu yang harus ada dalam kehidupan berbangsa. C. Segala sesuatu yang tidak terpenuhi akan menyebabkan kegentingan. D. Segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas. Dan E. Segala sesuatu yang paling mendasar dalam kehidupan. Oke, langsung saja kita jawab soal ini ya. Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Nah, di dalam Pancasila sendiri terdapat 3 nilai. Yang pertama, nilai material. Nilai material ini yaitu segala sesuatu yang berguna secara nampak terhadap jasmani manusia. Kemudian yang kedua, nilai vital yang tadi sudah dijelaskan, dan juga nilai kerohanian. Nilai kerohanian ini segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dibagi lagi menjadi nilai kebenaran, nilai kebaikan, nilai keindahan, dan nilai religius. Nilai kebenaran bersumber dari akal manusia atau cipta. Kemudian nilai kebaikan bersumber dari kehendak manusia, karsa. Nilai keindahan bersumber dari rasa manusia atau perasaan. Dan terakhir, nilai religius bersumber dari kepercayaan. Jadi, nilai Pancasila ini dibagi menjadi 3, material, vital, kerohanian. Dan kerohanian dibagi lagi menjadi cipta, karsa, perasaan, dan kepercayaan. Jadi, untuk soal nomor 5 ini, jawaban yang paling tepat adalah D. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal kali ini terkait dengan undang-undang ya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, usul perubahan pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat dilakukan pada sidang MPR yang diajukan oleh A. 1/2 dari jumlah anggota MPR, B. 1/5 dari jumlah anggota MPR, C. 1/4 dari jumlah anggota MPR, D. 1/3 dari jumlah anggota MPR, dan E. 2/3 dari jumlah anggota MPR. Oke, langsung saja mari kita bahas soal ini ya. Usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar diatur dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, perubahan pasal dalam Undang-Undang Dasar diagendakan dalam sidang MPR yang diajukan sekurang-kurangnya oleh 1/3 dari jumlah anggota MPR. Jadi sudah jelas ya, jawaban yang benar di sini yaitu D, 1/3 dari jumlah anggota MPR. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 7 ya. Diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 menggantikan UUDS 1950 merupakan salah satu dari isi dekret Presiden pada tanggal A. 1 Maret 1959, B. 1 Juni 1959, C. 1 Juli 1959, D. 5 Juli 1959, dan E. 18 Agustus 1959. Oke, langsung kita bahas ya teman-teman. Dekret Presiden yang diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya adalah yang pertama, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 menggantikan UUDS 1950. Yang kedua, membubarkan Dewan Konstituante. Kemudian yang ketiga, membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan MPRS. Nah, pada saat itu Indonesia sedang melakukan sistem demokrasi liberal, namun terdapat banyak kekurangan yang kemudian Soekarno mengeluarkan dekret presiden sehingga Indonesia menganut demokrasi terpimpin. Sehingga untuk soal nomor 7 jawabannya adalah 5 Juli 1959. Gimana nih teman-teman, masih semangat kan? Harus semangat dong. Kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, urutan keempat pada hierarki terkait tata aturan perundang-undangan Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Peraturan Presiden, C. Peraturan Daerah, D. Peraturan Pemerintah, dan E. Undang-Undang.
Nah, gimana teman-teman? Udah ketemu jawabannya? Langsung kita bahas ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, jenis hierarki dari perundang-undangan adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang ketiga, peraturan pemerintah, yang keempat, peraturan presiden, dan yang kelima, peraturan daerah. Nah, tadi di soal diminta urutan keempatnya, sehingga untuk soal nomor 8 jawabannya adalah B, peraturan presiden. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki sifat A. Reformatif dan dinamis, B. Terbatas dan memaksa, C. Kaku dan egaliter, D. Otoriter dan tertutup, dan E. Statis dan egaliter. Nah, jawabannya apa nih teman-teman untuk soal nomor 9? Langsung kita bahas ya. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki sifat reformatif dan dinamis. Hal ini berarti Pancasila harus mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Sehingga walaupun beberapa tahun kemudian, nilai-nilai Pancasila akan tetap bisa diamalkan. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 adalah A, reformatif dan dinamis. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Susunan sila dalam Pancasila bersifat organis. Hal ini berarti A, sila selanjutnya merupakan penjelmaan dari sila sebelumnya, B, sila selanjutnya merupakan penjelasan dari sila sebelumnya, C, sila selanjutnya dijelaskan oleh sila sebelumnya, D, kelima sila membentuk satu kesatuan yang utuh, dan E, kelima sila berdiri sendiri dan tidak ada kaitan antar sila. Baiklah, di soal nomor 10 ini dijelaskan bahwa susunan sila dalam Pancasila itu bersifat organis. Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan Pancasila yang bersifat organis. Organis berarti kelima sila di dalamnya membentuk kesatuan yang utuh dan mereka saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sehingga untuk jawaban nomor 10 yang benar adalah D, kelima sila membentuk satu kesatuan yang utuh. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir ya teman-teman. Di bawah ini merupakan hal-hal yang bertentangan dengan sila ketiga Pancasila adalah A. Menyuap polisi saat terkena razia, B. Mengagung-agungkan daerah sendiri dan merendahkan daerah lain, C. Membuat keputusan sepihak dalam menyelesaikan masalah, D. Melanggar peraturan yang telah dibuat, dan E. Menghalang-halangi orang lain untuk beribadah. Baiklah, langsung saja kita jawab soal nomor 11. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Hal yang bertentangan dengan sila ini yaitu, kita lihat optionnya ya. Yang A, menyuap polisi saat terkena razia, ini salah. Kemudian yang B, mengagung-agungkan daerah sendiri dan merendahkan daerah lain, ini kemungkinan jawaban yang benar, tapi kita tetap harus lihat option yang lain. Kemudian yang C, membuat keputusan sepihak dalam menyelesaikan masalah, ini salah karena ini merupakan penyimpangan sila keempat. Kemudian D, melanggar peraturan yang telah dibuat, ini juga salah. Dan yang terakhir option E, menghalang-halangi orang lain untuk beribadah, ini juga salah karena termasuk penyimpangan pada sila pertama. Oke, berarti jawaban untuk soal nomor 11 yaitu B, mengagung-agungkan daerah sendiri dan merendahkan daerah lain. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk soal-soal mengenai materi pilar negara. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan juga semoga teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran dalam tes CPNS tahun ini dan tentunya sesuai dengan hasil yang diharapkan. Tetap semangat ya semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat untuk upload video tiap harinya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.